Hai Sobat Errol Chess, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas babak 5 Norway Chess setelah libur 1 hari. Magnus Carlsen melawan Wesley So. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, pastinya kalian harus nonton sampai habis nih, biar kalian tahu dan dapat ilmu yang bagus dari main catur ini. Dan jangan lupa yang paling penting, biar saya terus semangat bikin konten, jangan di skip iklannya ya teman-teman. Magnus Carlsen melawan Wesley So, ajang yang selalu dinanti juga nih. Dan Magnus Carlsen telah melalui 4 babak dengan berdarah-darah, bersusah payah. Dikalahkan oleh Ali Reza di babak pertama lewat catur klasik. Babak kedua dia menang. Dia melawan Vincent Keimer ya. Ya, dia remis ya, artinya kalah melawan Vincent Keimer ya. Kemudian lewat Armageddon Game, kemudian lawan Pragnananda dia kalah lewat catur klasik, dan lawan Gukes dia menang. Baru 1 kali menang catur klasik. Gimana lawan Wesley So ini? Magnus mulai dengan langkah E4, dijawab dengan Wesley So oleh E5, kuda F3, kemudian kuda C6, kemudian Italian Game yang dipilih, kuda ke petak F6, putih D3, kemudian hitam gajah ke petak C5, putih bishop ke petak G5 pin, hitam langsung balas taktis H6, gajah mundur, hitam D6. Magnus mainkan langkah C3, ingin mendobrak lewat petak center D4, hitam, dan juga dengan ide B4, hitam taktis A5. Coba memberikan ruang buat gajah hitam ke petak A7, putih mengamankan raja, hitam mengamankan raja juga ke sayap raja. Dan kemudian game berlanjut dengan kuda ke petak D2, gajah mundur ke petak A7 hitam, putih A4. Nah, masuk ke middle game, Wesley So mainkan langkah berani, yaitu dengan serangan G5. Wow. Apa ini nggak bahaya tak? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, G5 walaupun enak untuk di sacrifice atau dikombinasi, tapi ini aman buat hitam ya, dengan langkah raja ke petak G7, dan apabila queen ke petak F3, maka benteng ke petak H8. Terlihat menyeramkan memang, tapi dengan tanpa bantuan perwira dari putih, maka ini akan berakhir buat keunggulan hitam. For example, queen ke petak G3 dengan tujuan discover attack, maka ada jawaban kuda ke petak H5. Nah, jadi sulit sekali. Kalau misalkan queen ke petak H4 ditutup dengan F6. Jadi jangan lakukan sacrifice ya, walaupun itu terlihat menarik. Gajah ke petak G3, hitam mainkan langkah raja ke petak G7, putih benteng S1, Wesley So menyerang dengan langkah G4, kuda harus ke petak H4, hitam kuda ke petak H5. Ini bahaya banget ya, sniper dari petak A7 ini. Putih mainkan langkah grid move, kuda ke petak F1, hitam kuda ke menteri ke petak G5, dan putih kuda ke petak E3. Jadi kenapa grid move? Karena punya ide yang bagus untuk mematikan kekuatan gajah 7 dan menguasai petak F5 untuk kuda. Wesley So mau nggak mau, daripada biarin kuda duduk di petak F5 dengan nyaman, dia tukar dengan gajah, benteng makan, dan kemudian dia mainkan langkah kuda F4. Putih harusnya di sini mainkan langkah D4, tapi Magnus memilih langkah Queen E1. Sepertinya apa tujuan Magnus? Menjaga benteng dan ingin F3. Manfaatkan ini, hitam mengambil keunggulan tipis dengan gajah E6. Tujuannya sangat jelas ya, menukar gajah terang. Karena kekuatan dari Italian Game adalah gajah ini nih. Dan kalaupun nanti dijawab dengan pertukaran pion yang tumpuk, tapi justru menguntungkan buat hitam karena jalur F-nya terbuka. Magnus tetap pada idenya, F3 dia mainin. Hitam menjaga pion G4 dengan H5. Putih kemudian mainkan langkah gajah B5, menolak pertukaran, hitam kuda E7. Putih mainkan langkah D4, coba menyelamatkan gajah ya, biar gajahnya bisa ke petak F1. Hitam F6, membangun posisi solid. Putih benteng D1, hitam kuda E ke petak G6, putih benteng D2, hitam mainkan benteng F7, putih raja H1, hitam raja H7. Putih mendorong pion D5, hitam gajah ke petak D7. Berikutnya putih melakukan pertukaran, dimakan lagi, dan kemudian kuda ke petak F5. Wah, enak banget nih. Bagaimana hitam melanjutkan serangannya? Hitam mainkan langkah kuda E7, langsung coba dihilangin ya. Gajah ke petak H4 dimainkan oleh Magnus, queen mundur, hitam tidak diterima pertukaran kuda itu, dan kemudian putih memilih kuda G3. Hitam mencari cara lain dengan menteri ke petak H6, coba ya ke petak G6, tapi pion masih terancam di sini.
Putih C4, nggak takut dia. Kemudian hitam jaga dulu pion di petak F6. Putih benteng B3 menyerang lewat sayap menteri. Hitam melanjutkan idenya, kuda F mundur ke petak G6. Kalau kuda yang ini nanti kuda F5 nangkring. Putih kuda F1 grid move sambil jaga benteng ya dan menjaga gajah. Pertukaran kuda dan gajah terjadi, dimakan lagi, dan kemudian hitam mendobrak lewat langkah F5 grid move. Ya kalau dimakan dan membuka jalur F bahaya banget nih. Kuda di petak F1 tidak terjaga. Magnus harus mundur, menteri ke petak E1. Pertukaran petak E4 tetap bisa dilakukan. Dan unggul buat hitam. Kalau makan pakai pion F, ini blunder ya. Ada benteng F1 dimakan dan benteng akan hilang pada petak D2. Walaupun ada skak di sini, tapi raja ke petak H6, kemudian skak pada menteri ke petak F8, raja G6. Menteri ke petak E8, raja G7. Karena ada kelemahan back rank checkmate yang dimiliki oleh putih, jadi bahaya banget. Jadi putih harus makan pakai queen, kemudian hitam kuda ke petak G6, putih G3. Dan coba lihat waktunya ya teman-teman ya. Waktu Magnus di sini kena tekanan ya, di bawah 3 menit, hitam masih 19 menit. Hitam benteng D ke petak F7, putih benteng F2, hitam queen ke petak C1, kemudian putih raja G2. Nah, ketika sudah unggul seperti ini, Wesley So malah melakukan kesalahan dengan benteng makan F3. Ya, menurunkan keunggulannya. Harusnya di sini dengan jalan B6 dulu ya, ditungguin aja nih, udah nggak bisa gerak putihnya. Benteng makan F3, apa yang terjadi? Putih makan pakai benteng B, kemudian dimakan lagi. Dan kesalahan dari putih adalah harusnya di sini raja H3 tapi dia makan. Sehingga hitam dapatkan lagi pion di petak B2. Kemudian putih raja H3, hitam coba menyederhanakan permainan dengan menteri D4. Tega banget dah. Langsung dilemesin ibaratnya ini mah. Menteri makan menteri, dimakan lagi. Ya udah, ngarepin apa, udah susah. Benteng ditukar lagi, kuda makan benteng. Raja G2, kuda D7. Kuda D2, kuda E5, dikunci pionnya. H3, raja G6. Kemudian game raja F2, raja G5. Kemudian raja F1, raja F6. Kemudian raja F2, kuda D3 skak, dan diancam kuda B2. Kuda B3, raja E5. Ambil pion, raja E4. Ya, pinter banget. G4, dimakan. Makan lagi, D3. Raja D2, B6. Kuda mundur, pion jatuh. Raja C3, D2. Nggak mungkin dimakan dong, kalah ya kan. Kalau dimakan kalah nih. Kalau dimakan lagi, dimakan raja D5, kekejar pionnya. Ini pion bebas, kalah coy. Kemudian raja C2, raja D5, G5, raja E5, Magnus menyerah. Ya memang Magnus jago endgame sih, tapi nggak gini juga sob. Udah terlalu banyak kalahnya. Akhirnya Magnus menyerah. Wah gila sih. Jujur jarang banget ngeliat Magnus kalah 3 kali catur klasik dalam sebuah turnamen. Dan dengan kekalahan ini, elo rating Magnus sekarang menurun. Jadi 2831 minus 8,8. Ini kapan 29-nya? Tanyain dong sama Magnus kalau dia lagi live. Kapan Magnus mau 2900? Padahal targetnya dia kan 2900. Mundur jadi juara dunia mau 2900. Susah kan? Udah mendingan Magnus jadi juara dunia lagi aja lah. Gitu kira-kira. Pengennya fans catur ya. Apa komentar kalian guys? Dan dengan kekalahan ini, maka bagaimana klasemennya? Klasemennya berikut ini guys. Jadi Ali Reza makin mantap dengan kemenangan di Armageddon Game. 10 poin, Wesley So jelas telak banget ya. Dapat 3 poin, 8,5. Gukes 6,5. Ngomongin Magnus jadi juara, bisa nggak nih bang? Sisa berapa babak nih? Kalau dia menang catur klasik terus sih mantep. Tapi kalau menangnya cuma Armageddon Game agak susah nih. Ya mesti realistis aja ya. Gimana menurut kalian guys? Kasih komentar terbaiknya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan di skip iklannya. Kasih hype juga untuk video ini ya. Jangan lupa selalu nonton live RL Chess guys.